Kebanyakan pria memulai hari mereka dengan secangkir kopi. Namun bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa apa yang tidak Anda lakukan untuk penis Anda setiap pagi mungkin secara diam-diam memengaruhi energi Anda, kepercayaan diri Anda, bahkan kemampuan Anda untuk buang air kecil dengan mudah? Halo, saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu para pria, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, untuk mendapatkan kembali vitalitas mereka dan melindungi apa yang paling penting, kemandirian, martabat, dan kesehatan mereka. Anda tahu, penis mungkin tampak seolah-olah hanya ikut serta dalam perjalanan di masa keemasan Anda, tetapi pada kenyataannya itu adalah salah satu sinyal paling jelas dari kesehatan Anda secara keseluruhan, terutama kesehatan jantung, fungsi prostat, dan bahkan tanda-tanda awal diabetes. Dan beberapa menit pertama setelah Anda bangun, saat itulah ia berbicara kepada Anda dengan paling keras. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 7 langkah spesifik, praktis, dan disetujui oleh dokter yang dapat Anda lakukan setiap pagi untuk merawat penis Anda, sehingga Anda dapat meningkatkan sirkulasi, mencegah kerusakan jangka panjang, tetap sehat secara seksual, dan merasa lebih memegang kendali atas tubuh Anda. Dan tetaplah di sini untuk nomor 6. Kebanyakan pria melewatkan yang satu ini. Padahal disinilah kita melihat tanda-tanda awal masalah. Jika Anda mengetahuinya tepat waktu, Anda bisa menambahkan tahun-tahun fungsi, kepercayaan diri, dan kenyamanan yang lebih baik. Sebelum kita membahas kiat-kiat penting ini, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan menyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan saran di masa depan yang dirancang khusus untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, cukup ketik 1 di kolom komentar di bawah. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya melayani Anda lebih baik. Baiklah, mari kita mulai. Inilah hal pertama yang harus dilakukan setiap pria di atas 60 tahun untuk penisnya begitu ia bangun. Ini sederhana, memakan waktu kurang dari 1 menit tetapi dapat membuat perbedaan besar. 1. Inspeksi pagi. Lihatlah sebelum Anda pergi. Ini mungkin terdengar sederhana, bahkan aneh, tetapi ini adalah sesuatu yang saya katakan kepada setiap pasien saya yang berusia di atas 60 tahun. Luangkan waktu sejenak untuk melihat penis Anda di pagi hari. Bukan dengan penghakiman, bukan dengan rasa malu. Hanya dengan perhatian. Saya tahu pada awalnya bisa terasa canggung. Kita dibesarkan di masa ketika pria tidak membicarakan hal-hal ini. Tetapi saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun sebagai ahli urologi dan saya dapat memberitahu Anda bahwa beberapa kondisi paling serius yang pernah saya diagnosis dimulai tidak lebih dari sebuah pengamatan diam-diam selama rutinitas pagi. Infeksi, iritasi kulit ringan, bahkan tanda-tanda awal kanker seringkali menunjukkan diri jauh sebelum rasa sakit muncul. Kemerahan, bengkak, benjolan kecil, atau keluarnya cairan yang tidak terduga. Ini bukan hanya masalah kosmetik. Ini adalah tanda-tanda peringatan. Dan jika Anda mengetahuinya lebih awal, peluang pengobatannya menjadi sederhana dan berhasil akan meroket. Salah satu pasien saya, George, 67 tahun, memperhatikan sepetak kulit kering yang tidak kunjung hilang. Ia menyebutkannya saat pemeriksaan. Ternyata itu adalah sesuatu yang kami ketahui lebih awal dan tangani dengan cepat. Jika dia tidak melihat, jika dia menunggu, segalanya bisa menjadi sangat berbeda. Dan jika Anda tidak disunat, lebih penting lagi untuk menarik kulup dengan lembut dan memeriksa di bawahnya. Jangan terburu-buru. Ini hanya beberapa detik dari pagi Anda. Anggap saja seperti Anda memeriksa oli sebelum perjalanan jauh. Ini bukan tugas. Ini adalah persiapan yang cerdas. Hormat, bukan takut. Peduli, bukan tidak nyaman. Kebiasaan yang satu ini mudah diabaikan, tetapi begitu Anda mulai melakukannya secara teratur, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kenyataannya adalah semakin akrab Anda dengan tubuh Anda, semakin cepat Anda akan menyadari ketika ada sesuatu yang salah. Tapi itu baru permulaan. Apa yang Anda minum bahkan sebelum mencapai kamar mandi dapat membuat perbedaan yang mengejutkan pada bagaimana seluruh sistem Anda berfungsi.
terutama di bawah pinggang. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Jika Anda masih menonton dan menemukan kiat-kiat ini berharga, silakan ketik angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda ada di sini dan mengikuti perjalanan ini bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah penting kedua. 2. Minum dulu. Buang air kecil. Kemudian sebagian besar hidup saya, bahkan sebagai dokter, saya biasa bangun dan langsung menuju ke kamar mandi tanpa berpikir 2 kali. Itu adalah kebiasaan. Anda merasakan tekanan itu dan tubuh Anda berkata, ayo pergi sekarang. Tetapi selama bertahun-tahun bekerja dengan ribuan pria yang lebih tua, saya mulai memperhatikan pola yang halus namun penting. Pria-pria yang tetap tajam, stabil, dan memiliki lebih sedikit masalah buang air kecil seiring bertambahnya usia, semuanya memiliki satu kebiasaan yang sama. Mereka meraih air sebelum mereka meraih toilet. Mungkin pada awalnya terdengar terbalik, minum air ketika Anda sudah ingin buang air kecil. Tapi inilah yang terjadi di balik layar. Setelah 7 atau 8 jam tidur, tubuh Anda secara alami mengalami dehidrasi. Darah Anda menjadi sedikit lebih kental, sirkulasi Anda melambat, dan ginjal Anda mencoba melakukan tugasnya dengan sumber daya yang terbatas. Segelas air pertama itu membantu membangunkan sistem Anda dengan lembut. Ini memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa aman untuk membuang limbah. Dan yang lebih penting, ini membantu daerah panggul Anda terhidrasi kembali dan membuat darah bergerak ke tempat yang seharusnya, termasuk penis Anda. Saya punya pasien yang mengatakan kepada saya bahwa mereka memulai satu kebiasaan kecil ini dan dalam beberapa minggu merasakan aliran yang lebih baik, lebih sedikit mengejan, dan bahkan ereksi pagi yang lebih baik. Ini seperti menyalakan mesin. Anda tidak akan menjalankan mobil Anda dalam keadaan kering setelah malam yang panjang dan dingin. Jadi mengapa melakukannya pada tubuh Anda sendiri? Saya biasanya menyimpan segelas air suhu ruangan di meja samping tempat tidur saya. Dengan begitu, bahkan sebelum kaki saya menyentuh lantai, saya sudah memberi tubuh saya apa yang dibutuhkannya. Cobalah. Anda akan terkejut betapa cepatnya sistem Anda mulai merespons. Sekarang setelah tubuh Anda bangun dari dalam, mari kita bicarakan cara membuat darah Anda mengalir di luar. Dan tidak, Anda tidak memerlukan treadmill atau sepatu olahraga untuk yang berikutnya. 3. Lakukan peregangan pemanasan 60 detik. Dulu saya berpikir peregangan adalah untuk atlet atau kelas yoga, sesuatu untuk kaum muda. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai memperhatikan betapa kaku tubuh saya terasa setiap pagi. Tidak hanya di punggung atau lutut saya, tetapi lebih dalam pada cara darah saya bergerak atau tidak bergerak. Saya menyadari bahwa sedikit gerakan di pagi hari tidak hanya mengendurkan persendian saya. Itu membantu saya merasa lebih hadir, lebih hidup, dan yang paling penting, itu mendukung sirkulasi di tempat yang paling penting bagi pria, panggul, dan selangkangan. Kenyataannya adalah penis Anda adalah organ vaskular. Itu berarti sangat bergantung pada aliran darah untuk tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Dan ketika Anda berbaring diam selama berjam-jam, terutama seiring bertambahnya usia, sirkulasi ke tubuh bagian bawah Anda melambat. Salah satu cara termudah untuk memperbaikinya adalah dengan peregangan ringan. Hanya 60 detik. Anda tidak perlu menyentuh jari-jari kaki atau berkeringat. Saya suka berdiri di samping tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, mengangkat lengan dan perlahan-lahan memutar ke samping. Kemudian saya mengangkat satu lutut pada satu waktu dengan lembut seperti saya sedang berbaris di tempat. Ini membuat darah bergerak, membangunkan sistem saraf dan memberikan tubuh bagian bawah Anda stimulasi lembut yang dibutuhkannya untuk mendukung fungsi ereksi dan kontrol kemih yang sehat. Banyak pasien saya terkejut dengan betapa jauh lebih baik perasaan mereka hanya dengan melakukan ini selama seminggu. Mereka melaporkan aliran yang lebih kuat, lebih jarang ke kamar mandi, dan bahkan lebih percaya diri memulai hari mereka. Dan itu masuk akal. Ketika mesin menjadi hangat, ia berjalan lebih baik. Sekarang setelah kita membuat darah bergerak, ada satu sinyal pagi yang memberi kita gambaran kuat tentang kesehatan Anda. Sesuatu yang kebanyakan pria perhatikan tetapi jarang mengerti. Mari kita bahas selanjutnya. Jika Anda masih di sini dan wawasan ini berbicara kepada Anda, tulis angka 1 di komentar agar saya tahu Anda mengikuti. Mari kita lanjutkan.
Poin nomor 4 adalah salah satu yang banyak diabaikan pria, tetapi dapat mengungkapkan lebih dari yang Anda kira. 4. Periksa ereksi pagi Anda dan artinya, jujur saja, ini adalah bagian di mana kebanyakan pria merasa tidak nyaman atau membuat lelucon dan melanjutkan. Tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Sebagai seseorang yang menghabiskan puluhan tahun bekerja dengan pria seperti Anda, ereksi pagi Anda bukanlah lelucon. Ini adalah salah satu indikator paling jujur dari kesehatan Anda secara keseluruhan, terutama jantung, hormon, dan saraf Anda. Anda tidak perlu menuliskannya atau terobsesi dengannya. Cukup perhatikan, apakah itu terjadi hari ini? Apakah sekeras dulu? Apakah cepat memudar atau bertahan seperti dulu? Itu adalah tubuh Anda yang sedang berbicara kepada Anda. Ketika Anda bangun dengan ereksi yang sehat, itu adalah tanda bahwa aliran darah berfungsi, testosteron bersirkulasi, dan sistem saraf Anda utuh. Ketika sinyal itu hilang, terutama selama periode waktu tertentu, itu bisa berarti ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Saya ingat seorang pasien Ray yang berusia 72 tahun dan tidak mengalami ereksi pagi selama lebih dari setahun. Dia mengira itu hanya bagian dari menjadi tua, tetapi setelah kami melakukan beberapa tes, kami menemukan dia memiliki tanda-tanda awal penyakit kardiovaskular. Kami mengetahuinya sebelum berubah menjadi sesuatu yang serius. Semua karena satu gejala diam yang hampir dia abaikan. Saya tahu ini tidak mudah untuk dibicarakan, tetapi saya juga tahu bahwa ketika pria mulai memperhatikan satu sinyal ini, mereka merasa lebih memegang kendali, tidak lagi merasa seperti mereka hanya menua, tetapi lebih seperti mereka mengambil alih kesehatan mereka. Sekarang mari kita beralih dari apa yang Anda perhatikan ke apa yang sebenarnya Anda lakukan, karena apa yang terjadi di kamar mandi setiap pagi bisa membantu atau secara diam-diam merugikan Anda lebih dari yang Anda sadari. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 5. Bersihkan tapi tidak berlebihan. Selama bertahun-tahun saya percaya sabun yang kuat dan mandi air panas adalah cara terbaik untuk memulai hari dengan bersih dan segar. Saya tidak berpikir dua kali tentang menggosok setiap bagian tubuh saya seolah-olah saya sedang mencuci mobil. Tetapi seiring bertambahnya usia dan setelah melihat ratusan kasus dalam praktik saya menyadari sesuatu yang penting. Ketika menyangkut penis, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Faktanya, terlalu agresif dengan kebersihan dapat menyebabkan lebih banyak masalah daripada mencegahnya. Kulit di sekitar penis tipis, sensitif, dan dilindungi oleh minyak alami, serta bakteri yang menjaganya tetap seimbang. Sabun yang keras, air panas, dan menggosok dapat menghilangkan perlindungan itu, membuatnya kering, iritasi, atau bahkan pecah-pecah. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan infeksi ruam atau ketidaknyamanan yang terasa seolah-olah datang entah dari mana. Saya telah melihat banyak pria tua datang dengan kemerahan atau rasa terbakar, mengira ada sesuatu yang serius. Padahal sebenarnya itu hanya karena mencuci berlebihan. Sekarang saya hanya merekomendasikan menggunakan air hangat, suam-suam kuku, dan sabun ringan tanpa pewangi. Jika Anda tidak disunat, tarik kulup dengan lembut dan bilas di bawahnya. Tidak perlu paksa, tidak perlu terburu-buru. Sama seperti menyikat gigi, ini bukan tentang seberapa keras Anda melakukannya. Ini tentang melakukannya dengan cara yang benar, dengan konsistensi dan perhatian. Ada martabat yang tenang dalam memperlakukan tubuh Anda dengan hormat. Momen-momen perawatan di kamar mandi ini yang dilakukan dengan perhatian daripada secara otomatis dapat mengatur nada bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri sepanjang sisa hari. Dan ketika Anda merawat diri sendiri tanpa rasa malu, itu mengubah cara Anda berjalan di dunia. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya ketika Anda duduk untuk makan dapat mendukung semua yang telah Anda lakukan sejauh ini atau perlahan-lahan mulai merusaknya. Biarkan saya menunjukkan seperti apa sarapan yang sehat untuk penis itu. Mungkin akan mengejutkan Anda. 6. Isi tenaga dengan sarapan ramah penis. Saya tidak dibesarkan dengan banyak berpikir tentang sarapan. Seperti banyak pria dari generasi saya mengambil apapun yang cepat dan akrab. Telur, roti panggang, mungkin beberapa potong daging asap jika saya sedang beruntung.
Baru di kemudian hari, baik sebagai dokter maupun sebagai pria yang menua, saya mulai mengerti betapa kuatnya makanan pertama itu, terutama dalam hal melindungi kesehatan seksual dan kemih. Apa yang Anda letakkan di piring Anda setiap pagi memiliki efek langsung pada hormon Anda, aliran darah Anda, dan bahkan kesehatan prostat Anda. Dan kenyataannya adalah sarapan standar Amerika yang syarat dengan daging olahan, gula, dan karbohidrat olahan tidak memberikan manfaat apapun bagi kita. Makanan tinggi lemak jenuh dan natrium dapat mengurangi kadar testosteron dan mempersulit sirkulasi darah dengan baik, terutama ke area sensitif seperti penis. Saat ini saya memulai pagi saya dengan semangkuk oatmeal yang diberi taburan kenari, biji chia, dan segenggam blueberry. Terkadang saya akan menambahkan telur rebus atau sepotong roti gandum dengan alpukat. Jenis sarapan ini memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkannya seperti omega 3, antioksidan, nitrat, dan seng untuk mendukung ereksi, energi, dan vitalitas jangka panjang. Salah satu pasien saya, Thomas, 68 tahun, hanya membuat satu perubahan ini selama sebulan dan kembali kepada saya sambil berkata, "Dok, saya tidak tahu makanan bisa membuat perbedaan besar di sana, tapi itu bisa, dan memang begitu." Jadi jika Anda belum pernah berpikir tentang apa yang diinginkan penis Anda untuk sarapan, mungkin sudah waktunya untuk memulai, karena perubahan kecil di meja makan dapat menyebabkan perubahan besar di tempat lain. Sekarang setelah tubuh Anda diberi bahan bakar dan siap, mari kita atasi kebiasaan yang kebanyakan pria bahkan tidak sadari perlahan-lahan bekerja melawan mereka. Dan semuanya dimulai dari di mana dan berapa lama Anda duduk. 7. Kurangi duduk, lebih banyak bergerak. Saya ingat pertama kali saya benar-benar menyadarinya, betapa kaku pinggul saya terasa setelah sarapan panjang hanya dengan duduk dan membaca koran. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi hari demi hari saya mulai merasakan lebih banyak ketegangan, lebih banyak kelesuan, dan bahkan beberapa mati rasa di tempat-tempat yang tidak saya duga. Saat itulah saya mulai mendalami hubungan antara duduk dan kesehatan pria. Dan apa yang saya temukan mengubah rutinitas harian saya selamanya. Anda lihat, ketika kita duduk untuk waktu yang lama, terutama di pagi hari ketika aliran darah sudah lebih lambat dari tidur semalaman, kita memberi tekanan pada otot dasar panggul dan membatasi sirkulasi ke tubuh bagian bawah. Bagi pria yang lebih tua, kurangnya aliran darah ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan. Ini memengaruhi ereksi, kontrol kemih, dan kesehatan jaringan jangka panjang. Bahkan meningkatkan risiko disfungsi dasar panggul, sesuatu yang kebanyakan pria tidak dengar sampai mereka sudah berurusan dengan gejalanya. Apa yang membantu saya dan banyak pasien saya ternyata sangat sederhana. Saya mulai menyetel pengatur waktu untuk bangun dan berjalan selama 5 hingga 10 menit setelah sarapan. Bukan olahraga, hanya jalan-jalan santai di sekitar rumah, ke kotak surat, atau bahkan menyusuri lorong dan kembali. Kedengarannya kecil, tetapi itu membangunkan sistem sirkulasi Anda, mengurangi kongesti panggul, dan membantu semua yang ada di bawah sana bekerja sebagaimana mestinya. Seorang pria mengatakan kepada saya, jalan-jalan kecil itu membuat saya merasa seperti diri saya yang dulu lagi, dan saya percaya padanya, karena saya juga merasakannya. Kita tidak diciptakan untuk duduk diam sepanjang hari. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Dan gerakan itu membantu menjaga kekuatan, fungsi, dan martabat hingga usia senja kita. Sekarang jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang lebih dalam. Karena ada satu lapisan lagi untuk semua ini yang belum kita bicarakan. Ini tidak ada hubungannya dengan tubuh Anda dan segalanya berkaitan dengan perasaan Anda di dalam. Mari kita selesaikan ini dengan cara yang benar. Kata-kata terakhir dari Dr. Siti Nurhayati. Jika Anda masih di sini bersama saya ingin mengucapkan terima kasih bukan hanya karena menonton, tetapi karena cukup peduli pada diri sendiri untuk mendengarkan. Itulah bagian yang tidak pernah benar-benar dibicarakan orang. Bagi banyak pria, terutama di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, gagasan untuk memperhatikan tubuh Anda, terutama penis Anda, bisa terasa tidak nyaman, bahkan tidak perlu. Tetapi kenyataannya, itu adalah salah satu hal terkuat dan paling menghargai diri sendiri yang bisa Anda lakukan.
Masing-masing dari 7 kebiasaan yang kita bicarakan memulai hari Anda dengan inspeksi cepat, minum air sebelum buang air kecil, meregangkan tubuh untuk melancarkan aliran darah, memperhatikan ereksi pagi Anda, membersihkan dengan lembut, makan dengan niat, dan hanya berdiri dan bergerak ini bukanlah prosedur medis yang besar dan mencolok. Ini adalah tindakan yang tenang dan sederhana, tetapi bersama-sama mereka mengirim pesan ke tubuh Anda bahwa Anda masih di sini, masih memperhatikan, masih berinvestasi dalam kesehatan Anda. Saya telah duduk berhadapan dengan ratusan pria yang mengira sudah terlambat untuk berubah atau terlalu canggung untuk membicarakan hal-hal ini. Dan saya telah menyaksikan mereka mendapatkan kembali kekuatan, meningkatkan fungsi, dan menemukan kembali bagian dari diri mereka yang mereka pikir telah lama hilang. Bukan karena obat ajaib, tetapi karena mereka mulai mendengarkan dan mereka mulai peduli. Anda tidak harus sempurna, Anda tidak harus memperbaiki semuanya dalam semalam, tetapi jika Anda mulai dari yang kecil dan tetap konsisten, tubuh Anda akan merespons dengan cara yang mungkin mengejutkan Anda. Kesehatan Anda, kepercayaan diri Anda, dan rasa kendali Anda semuanya masih dalam jangkauan. Anda hanya perlu memutuskan bahwa Anda layak untuk diperjuangkan. Jika video ini berbicara kepada Anda, saya mengundang Anda untuk membagikannya dengan seorang teman atau meninggalkan komentar di bawah. Beritahu saya kiat mana yang paling menonjol dan apa yang ingin Anda dengar lebih banyak di masa depan, karena kisah Anda penting dan tidak pernah ada kata terlambat untuk menulis bab berikutnya. Jika video ini membantu Anda dengan cara apapun, silakan beri suka. Itu membuat saya tahu konten ini penting. Bagikan dengan teman, saudara, atau seseorang yang mungkin diam-diam menghadapi kekhawatiran yang sama, dan saya ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar. Beritahu saya kiat mana yang akan Anda mulai gunakan besok pagi, atau ajukan pertanyaan kepada saya. Saya membaca setiap komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran baru yang dibuat khusus untuk kesehatan, kepercayaan diri, dan kualitas hidup Anda. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini.